harus mengandalkan trap untuk buka map. Nah ini yang susah di meta yang sekarang. Kita butuh badan. Iya. Kita butuh romer untuk buka rumput. Ini ada siapa sebenarnya di dalam? Paling cuma ngandelin dari trapnya doang untuk rumput ya. Iya, kalau gak ada trapnya udah kayaknya ini Iya. bakal ditabrak habis-habisan sama Falcon. Trapnya kan cuma 3. Mereka pengen nabrak, mereka yang ditabrak nanti. Makanya apalagi tipis-tipis banget ya. Tapi kita akan lihat akankah menjadi 2-0 atau 1 sama. Karena kalau dari S11 gak bisa ngamenin game yang kedua, sudah otomatis mereka harus ngangkat koper. Benar, tapi paling enggak mereka masih menggunakan hero nyamannya. Pakito kemarin dengan performa yang cukup gemilang kembali dimunculkan lagi. Kayaknya udah all in ini Om. All in, bener. Tapi gini, kemarin mereka bisa menang. Sekarang satu faktor aja. Linknya gak dapat buff. Ya. Nah itu. Itu doang sih aku lihat dari kemarin itu doang. Kena surat Snowball kan? langsung. Nah, kalau di sini apakah linknya nggak dapat juga? Itu bakal Nah. jadi tanda tanya yang besar. Oke, dan ini dia game yang kedua. Penentuan atau bisa dibilang match point untuk teman-teman dari Falcon. Tapi nampaknya belum ada kerusuhan yang terjadi. Dan kedua tim masih mencoba untuk bermain safe aja. Untuk clear wave minion biar tengah secepatnya. Wah, sebenarnya poking damage dari Selena di awal itu bahaya, tapi Chan ternyata yang pakai Selena-nya. Ya, dan satu aku pengen mention, mana Petrify untuk Erwin? Flicker, wow. Iya juga. Biasanya Kadita dengan Petrify udah satu menjadi paket ya. Dan sekarang Flicker menjadi satu spell yang dibawa. Ken harus dipaksa untuk mundur setelah crossing menuju ke arah jungle yang dimiliki oleh Jotun. Double buff sekarang sudah diamankan. Arrow hanya numpang lewat aja, belum kena ke arah siapa-siapa. Ya, untuk di awal sebenarnya Link punya farming yang nggak lama-lama banget, tapi nggak bisa dibilang fast farming juga. Nah, kalau Pakito sendiri untuk sekarang kayaknya lama banget ya Om ya. Iya, dari fisikalnya memang udah diturunin buat jabnya ya. Jabnya dia lumayan berasa juga, heavy life punch-nya. Tapi ya ini memang tempo yang agak pelan lah kalau kita lihat. Karena perform mereka di awal-awal di game pertama memang cepat. Tapi sekarang lihat bagaimana invasi belum dilakukan oleh S11. Iya, belum ada agresivitas ya. Bahkan ini hero-hero early yang bisa dimanfaatkan ini agak kurang terlihat nih untuk saat ini di menit kita yang pertama. Dengan maka dari itu Falcon yang mencoba untuk langsung saja mengambil objektif jungle sebagai backup-nya dan tidak ada double petrify untuk saat ini karena biasanya ada double petrify yang bikin kita terkena komplit teman-teman dari Jotun pun terkena dengan adanya satu Abyssal defense sword Abyssal Row Connect setelah tercipta tapi lihat bakal langsung saja dibalaskan satu tukar satu antara kedua jungler First Blood by Infinix tapi diamankan terlebih dahulu untuk Ken. Ya itu penting banget tadi ya, karena yang ditukarkan adalah pemegang retri. Jadi mau gak mau ada sedikit reset yang tadinya mungkin bisa diambil Falcon turtle-nya. Ini dikendalikan oleh S11. Ya, dan ini kalau Pakito, dia akan langsung jalan sih. Ya. Sementara Link dia ambil buff dulu, jadi kayaknya akan dikontes lumayan lama. Namun Papadok akhirnya ngebuka dari Black Dragon Form, bahkan Rockwave juga keluar. Chan di bagian lain juga harus tumbang, menjadi korban kedua pastinya. Dan Retribution dapat masih, Jotun masih bisa mengamankan Turtle. Namun 3 player yang harus tumbang dari S11. Turtle Lane by UBS Gold untuk orang dari S11 ya. Tapi memang ditukar dengan ada 3 player. Ini trap yang begitu mahal sih Om. Iya, dan itu memang mahal banget, tapi setidaknya tidak terlalu jauh juga dari item build-nya. Sudah ada satu positif crossbow di tangan Sky, ini dia. Kari dimana harus bisa dikontrol juga dari early game-nya, jangan sampai jadi terlalu cepat untuk mengamankan itemnya. Apalagi Wind of Nature kalau dipegang oleh Kari. Bahkan dengan ada Zaman Force sudah keluar, Kai bakal coba untuk dikejar saja. Tapi satu buah Synchro Vision belum berhasil connect. Kai dipaksa untuk mundur, tapi Naomi nampaknya akan mengejar. Flicker masih ready. Siapkah dia? Langsung saja ada Summer Ring of Order menumbangkan Kai untuk pertama kalinya di game yang kedua, tapi nggak berhenti sampai situ karena ada sebuah rock wave defensif juga dikeluarkan walaupun Justin sekarang juga sudah menyimpan rock wave imitasi dan kalian bisa menyimpan informasi bahwa ada diskon grab sampai ke 90% begitu pun yang ada di arah atas dan komplet terbuka juga menuju ke arah seorang Papadok di dalam satu altar yang berdiri tapi Ken pun harus dipaksa untuk mundur tapi lihat ada sebuah aksi flanking yang luar biasa sering terjadi dan Papadok harus hilang di arah atas. Digocek ya lagi-lagi, namun Yellow Flash kayaknya bakal jadi korban dan masih bisa selamat. Masih ada flicker untungnya dan Jotun gak dapetin apapun. Ini Falcon yang akhirnya kembali di jalur yang benar ya. Ya karena mereka merusak tempo permainan dari S11 tadi. Iya. 3 yang tumbang di turtle, semuanya akhirnya terkena efek snowball. Dan dari talent yang dipakai, Healing Spree, high entry untuk Pakito bukan Demon Slayer, jadi agak sedikit lebih cepat pastinya untuk melakukan farmingan di area creep. Yes, tapi Rockwave belum connect karena nggak ada Petrify yang dibawa, jadi nggak ada security untuk
membuat dari Zip X tadi berhenti. Mungkin Ya. karena dia udah predik nggak sih bakal ada banyak yang purify dan Divine seakan-akan jadi kayak kurang berfungsi dengan maksimal lah. Makanya flicker yang dituju. Mungkin itu menjadi salah satu jawabannya juga. Dan sekarang Turtle yang kedua setup sudah dilakukan. Abyssal Arrow numpang lewat saja dan tidak ada konten sama sekali. Turtle slain by UBS Gold untuk Ken kali ini. Nah ini kontrol map yang bagus dari Falcon. Mereka sudah membaca dan bahkan ini yang jadi bulan-bulanan sekarang Kai. Di Iya. bagian gold lane-nya kalau kita lihat ini selalu di belakangin ya dan bahkan dari laning-nya sendiri di freeze. Wow, flicker Divine Judgment terkonek Erwin. Erwin Rockwave defensif dipaksakan untuk keluar. Tapi satu inisiasi yang masih belum maksimal dari Naomi karena lihat dari segi damage-nya juga belum optimal ya. Abyssal Arrow connect ternyata Jotun langsung incar ke arah Justin dan masih bisa ditumbangkan juga, namun Retribution dari Ken coba untuk melakukan fight back, bahkan Tempest of Blade-nya keluar masih bisa dihindarin dari Abyssal Trap dan seluruhnya Jotun juga harus tumbang tanpa harus mendapatkan balasan apapun. Definisi fast hand. Nah, itu itu- benar-benar langsung Divine Sword pinch voice belakang. Benar, itu yang namanya mikro ya teman-teman ya. Iya benar, mekanik ya. Betul. Dahsyat. 4 pedang diambil semuanya. Wow, ini luar biasa ya. Ken dengan asasinnya kembali menunjukkan agresivitas yang luar biasa. Tapi Erwin Rockwave lagi-lagi dikeluarkan hanya untuk menyelamatkan dirinya saja. Wah, ini udah berapa kali Rockwave-nya, Om? Ya menurutku tanpa adanya Petrify membuat Kadita agak sedikit kurang powernya. Dibandingkan ya dengan dia bawa dari Petrify-nya. Tapi mungkin pilihan juga sementara Martis yang dimainkan Yellow Flash. Ini mainnya Martis damage, bukan Martis dengan defense. Item defense ya. Ini hanya ada di Steel Leg Web. Misalnya dia bakal menuju ke Blade of Despair. Konsil sudah dikeluarkan oleh 3 player dari Falcon dan ini dia sebuah kejutan yang nampaknya masih belum connect karena siapa-siapa karena tadi Rockwave-nya juga udah dibuka dengan Kayak adanya Flicker. defense tapi Naomi bakal langsung saja memberikan ada sebuah kejutan. Zimpact berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi terhadap Erwin, masih ingin lebih dan Ken pun mendapatkan 1 buah keuntungan yang besar di mana outer turret di arah bottom lane berhasil untuk diruntuhkan. Wah, ini full domination sih dari awalnya, dari segi kill, dari segi turtle-nya, objektifnya, semua didapetin dan ya ini impact dari Selena yang kurang. Wow, tapi di sana udah mulai terjadi ada peperangan juga dan bahkan Black Dagger Form udah mulai dibuka. Papadok mencoba untuk langsung saja mengacak anak di belakang yang dimiliki oleh Falcon, tapi lihat dari Falcon memilih untuk mundur terlebih dahulu, tidak meladeni fight yang dibuka oleh S11 karena sisi yang lain, Turtle pun sudah di start di tangan Ken dan Turtle yang kedua, Turtle slain by UBS Gold jatuh kembali untuk Falcon. Bahkan untuk mid-nya juga harus dilepas. Ini impact dari Black Dragon Form yang debate secara mudah, kurangnya frontliner. Mau nggak mau Papadok ketika dia ngebuka dari boost dan dia menemukan 2 atau 3, Black Dragon harus di-trigger. Itu yang menjadi poin penting juga untuk Falcon dan makanya Turtle dan juga turret didapatkan secara free. Ya, dan juga debut Selena yang kurang begitu efisien kalau kita lihat ya di 5 menit awal tadi karena memang power dari Selena sendiri adalah harus bisa dapetin poin kill yang banyak. 2 baru didapatkan oleh Chan. Oke, dan itu dia Konsil dikeluarkan. Ocean Audit yang lebih terbuka tapi Jotun nampaknya terkena efek terrifying yang begitu membuat dirinya pusing dan disambut lagi dengan damage yang besar dari 1 buah Synchrovision. Konsil lagi. Naomi bakal langsung saja mengejar Erwin tapi dipaksa untuk mundur dan merelakan outer turret di arah top lane pun sekarang harus dihancurkan. Ya, belum ada flicker untungnya ya dari Nomi-nya, makanya nggak bisa terlalu dalam dan coba untuk melakukan fight back. Bahkan inner turret di arah top lane nggak bisa di defense lagi. Ya, suka banget sih dan bahkan kita lihat juga ada adu yang terjadi di area orange buff dan ternyata bisa didapatkan oleh Ken untuk saat ini. Ini invasi yang lagi-lagi dominasi besar dilakukan oleh Falcon. Waduh, dua-duanya buffnya diambil. Petrify dari Papadok udah ke-trigger juga. Ini agak susah nih, tapi kalau dilihat dari itemnya ketinggalan banget sih sebenarnya. Dan oke, Rockwave lagi dan lagi masih belum berdampak dengan besar dan Divine Judgment kali ini ditarik. Papadok menjadi korban pertama, sudah siap dari Ken untuk masuk juga, namun sabar dulu Jotun di bagian belakang. Masih bisa ditabrak dan Jotun harus menjadi korban juga bersama dengan inner turret di bagian mid lane. Wes, itu dia damage-nya begitu besar sehingga Jotun pun yang notabene adalah seorang fighter dengan atribut yang berbeda cukup jauh. Ini gak bisa lagi untuk menahan, tapi di sisi lain juga ada kompensasi yang harus dibayarkan di mana Yellow Flash berhasil untuk dihilangkan, tapi Chan bakal langsung saja mengejar 1 buah pergerakan, tapi ternyata tidak. Memilih untuk mundur saja dan di rata dari bottom lane, sama-sama mulai dibuka juga membuat dan 3 player S11 harus mundur dan tersisa 3 base turret saja di menit yang ke-9 dan Lord pun sekarang sudah di-set up. Ya, dengan item yang sedikit berbeda pasti untuk Naomi ya karena ada dominance ice yang dibeli oleh dia.
Dan Dragon Form udah mulai dibuka juga, mencoba untuk langsung saja connect kepada Naomi. Tapi lihat, Rockwaves yang ternyata imitasi menjadi aksi defense yang begitu luar biasa. Dan bahkan Papadok yang berhasil dihilangkan. Jotun sendirian di depan sana, akankah dia bisa bertahan? Tapi ternyata tidak, karena 3 player dari S11 berhasil dihilangkan. Dan Lord pun tidak akan bisa terkontes karena nggak ada retribution yang ready. Lord yang free, Lord lane by UBS Gold untuk Cat. Wow, ini entah apa yang terjadi sama Jotun dengan performa dari Pakitonya yang begitu gemilang kemarin. Tiba-tiba banyaknya miss mekanik dari banyak skill yang dikeluarkan. Entah itu jab, entah itu kena counter attack. Apakah ini dampak ketinggalan satu game kayaknya Om ya? Bisa jadi sih satu game yang memang cukup berpengaruh ya jatuhnya. Belum lagi ya mereka punya Selena yang di early game mau ambil tengahnya akhirnya nggak dapet. Ini Belum lagi item-itemnya Zipex sudah jadi. Wah, itu dia flicker. Begitupun dengan adanya satu Diva Judgment yang terkonek. Papadok berhasil dihilangkan Saban Force langsung saja menuju ke arah backline yang dimiliki oleh S11. Black Dragon Form imitasi mencoba langsung memberikan surprise attack yang luar biasa karena 2 player dari S11 hilang. Lord pun masih ready dan damage yang begitu besar harus diterima oleh S11. Belum ada wave minion. Akankah 3 minion ini akan bisa menghantarkan langsung kemenangan untuk Falcon? Karena 3 player dari S11 langsung sigap melakukan defense. Ya ini PR-nya adalah siapa yang bisa tangkap Ken sekarang. Ini bahkan Mereka, tadi mereka butuh Petrify kan? Papadoknya belum Black Dragon Form Om. Dia udah tumbang duluan, jadi ya agak susah sebenarnya. Bahkan satu base turret di top lane juga udah mulai dihancurkan kembali oleh Falcon. Alright, ini jadi keuntungan besar banget sih. Dan aku suka banget, Falcon mereka disiplin banget. Mereka nggak maksa, ya tapi untuk saat ini kayaknya pressure demi pressure kian terjadi. 13.000 network yang pastinya atribut ini udah ketinggalan jauh dan wave minion sudah berjalan. Black Dragon Form, Papadok nampaknya belum sempat landing, udah langsung dihilangkan. Dan bahkan dari sebuah pergerakan di mana 3 player dari S11 berhasil dihilangkan pula. Dan ke arah belakang, dia acak-acak. Chan sendirian, akankah dia bisa bertahan karena biasa kali terekspos dengan cukup lebar. Justin berfokus, akankah wipe out? Tapi lihat, dari base-nya akan menjadi milik Falcon dan S11 harus menghentikan langkahnya di M4. 2-0 kemenangan penuh untuk teman-teman dari Falcon Esports sendiri. Sebenarnya dari draft memang terlihat lebih unggul walaupun ya memang dari gameplay yang menentukan segalanya. Kita melihat dari arah early game Serena susah banget gerak dan juga Kadita dengan Rockwave yang berkali-kali masih bisa dibilang kurang efektif. Belum mendapatkan kill sampai mid game dan semua game langsung dikontrol oleh Falcon Esports. Yeah. Ini dia Naomi yang back-to-back MVP performance ya. Yang harus memulangkan S11, satu-satunya perwakilan dari Argentina. Mereka harus pulang setelah performa yang luar biasa kemarin. Dan sekali lagi kita kasih aplaus pastinya. Respect. Respect is the key. Terima kasih atas perjuangannya S11. Wow, sebenarnya mereka cukup melawan. Bareng-bareng, mereka bareng-bareng. Wow, Wow. mereka bersama. Agak jarang ya, biasanya Biasanya sendiri-sendiri sendiri, ya. iya. Respect is the key. Iya.